Sekarang Pak Ergani Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi serta Bapak Ibu hadirin sidang yang mulia. Perkenankan saya Gani Muhammad. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri dan juga sebagai penjabat Wali Kota Bekasi. Pada kesempatan persidangan ini, saya akan menyampaikan keterangan sebagai saksi atas peristiwa yang saya lihat, dengar, dan alami secara pribadi terkait dengan eksistensi saya selaku penjabat kepala daerah. Mengenai kondisi faktual, saya dilantik berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.1.3/3275 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Bekasi, dan saya dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 September 2023. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penjabat Wali Kota Bekasi, saya telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan, hak keuangan, dan hak protokoler sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota, khususnya penjabat wali kota Bekasi, dalam melaksanakan tugas sewenang sebagaimana dimaksud ini terdapat pembatasan-pembatasan yang tentu berbeda dengan yang definitif yang diatur di dalam aturan perundang-undangan, yaitu satu, melakukan mutasi ASN, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan penjabat sebelumnya, dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Larangan di atas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban penjabat wali kota, kami memiliki hak keuangan dan protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan dalam pelaksanaan tugas sebagai penjabat wali kota dapat saya sampaikan sebagai berikut. Saya ditugaskan di Kota Bekasi, kota yang sebagai penyangga ibu kota, di mana luas Kota Bekasi ini 21.049 hektar, terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan, dan ada 1.018 RW serta 8.076 RT. Ini kaitannya yang penekanannya pada kami, penekanannya bahwa saya selaku PJ Wali. ada penekanan untuk tidak netral, kemudian itu saja Pak, di sekitar itu Bapak ceritakan. Baik. Bahwa kegiatan pertama saya lakukan sebagai penjabat Wali Kota Bekasi adalah mempelajari dan pengenalan terhadap tata pemerintahan dan budaya birokrasi di Kota Bekasi. Bahwa saya sebagai penjabat kepala daerah atau wali kota Bekasi ini tentu perlu cukup waktu untuk memahami dan mengenal aparatur yang ada di Kota Bekasi, baik dari sisi anggaran, sarana prasarana, serta teritorial Kota Bekasi. Karena kami berangkat dari penunjukan sebagai PJ Wali Kota, kami tidak mempunyai basis politis. Terus bahwa penjabat kepala daerah tentunya tidak dapat mengkondisikan aparatur Kota Bekasi, meskipun seandainya pejabat kepala daerah ini ditugaskan untuk menyukseskan pemenangan salah satu pasangan calon tanpa dukungan aparatur yang ada di Kota Bekasi. Selain aparatur juga dibutuhkan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana. Sebagaimana kita ketahui, saya perlu laporkan juga bahwa jumlah ASN di Kota Bekasi ini 11.000 dan jumlah TKK-nya, tenaga kerja kontraknya juga kurang lebih 11.000.
Ini suatu kondisi yang yang sangat besar dan untuk pengkondisian terkait dengan pemenangan atau netralitas ini tentunya tidak mudah. Demikian juga dengan pemahaman dan pengenalan teritorial serta struktur dan culture budaya masyarakat. Ini sangat mutlak untuk dikuasai dan dipahami pada saat memang ada tujuan-tujuan tertentu. Kami selaku PJ Wali Kota Bekasi, kami tekankan di sini tidak pernah menerima arahan, perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Dan pendekatan kami di dalam pelaksanaan tugas, karena kami tidak punya kepentingan politis, kami pendekatan berdasarkan pendekatan normatif di dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi. Demikian Bapak yang mulia Ketua dan kami sampaikan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau hasil Pilpres kemarin siapa yang nomor 1 dapat suara berapa Bapak ingat untuk Pak, 45% Pak. Nomor 1, mohon maaf, nomor 1 itu 41%. Nomor 2 45% Pak. Bisa dikonversi ke angka, nggak bisa? Ada Pak, sebentar. Nah ini. Jadi pasangan, ini data dari KPU Kota Bekasi. Paslon nomor 1, 40,7%, yaitu 589,219 suara. Paslon nomor 2, 45,1%, 653.674 suara. Selanjutnya paslon nomor 3, 14,2%, yaitu 206,290 suara. Demikian.